Mungkin kalian udah sering dengar orang-orang ngomongin game dev yang nggak mengoptimasi gamenya dengan baik. Tapi pertama-tama, sebenarnya optimasi itu apa sih? Simpelnya, optimasi adalah langkah akhir yang dilakukan oleh para game developer sebelum merilis gamenya. Untuk memastikan game berjalan dengan lancar dan ringan tanpa mengorbankan kualitas visual dan gameplay. Caranya gimana? Mereka bisa ngurangin detail yang nggak terlalu penting, kayak tekstur super gede di objek kecil, atau ngompres file suara dan video biar ukurannya lebih kecil juga. Selain itu, game dev juga nge-tweak engine game mereka biar lebih efisien. Misalnya memperbaiki cara game memanfaatkan GPU ataupun CPU supaya kerja hardware nggak terlalu berat. Mereka juga ngetes game di berbagai perangkat untuk memastikan performanya stabil. Dari PC high-end sampai spek yang pas-pasan. Intinya optimasi itu bikin game lebih enak dimainin di lebih banyak perangkat tanpa bikin gamer harus buru-buru upgrade PC. Nah, belakangan ini banyak orang yang mengeluhkan game-game baru saat ini tidak dioptimasi dengan baik yang menyebabkan game menuntut sistem requirement yang sangat tinggi. Selain sistem requirement yang nggak ngotak, optimasi yang buruk juga bisa bikin ukuran game jadi gila besarnya. Banyak game sekarang yang ukurannya bisa sampai puluhan bahkan sampai ratusan gigabyte. Ini biasanya karena tekstur 4K yang berat atau suara yang nggak dikompres dan elemen lain yang belum dioptimalkan dengan baik. Bayangin aja, kalau sebagian besar file game itu tekstur 4K yang nggak bisa dimainin di komputer kamu, dan sebagian lainnya adalah skin-skin premium yang nggak bisa kamu beli. Jadi sebenarnya, kenapa game zaman sekarang nggak dioptimasi dengan baik? Paling nggak menurut aku. Yang pertama adalah tekanan rilis. Banyak developer sekarang yang menghadapi tekanan besar untuk merilis gamenya tepat waktu. Akibatnya, proses QA atau Quality Assurance atau pengujian performa sering terburu-buru atau bahkan terlewatkan. Dengan banyaknya perangkat yang harus didukung kayak PC, konsol, atau bahkan cloud gaming, mengoptimalkan game untuk semua platform jadi tantangan yang besar. Sayangnya karena tekanan ini kita sering mendapatkan game yang belum siap rilis. Developer kemudian bergantung pada patch besar setelah rilis untuk memperbaiki masalah. Hal ini membuat gamer yang udah membayar game dengan harga yang mahal terasa seperti beta tester. Yang kedua adalah ketergantungan kepada teknologi AI. Bagaimana dengan teknologi AI seperti DLSS dari Nvidia atau FSR dari AMD? Teknologi ini emang keren banget, bisa membantu meningkatkan FPS tanpa mengorbankan kualitas visual. Tapi menurut aku ada sisi negatifnya juga. Developer kadang terlalu bergantung pada teknologi ini, jadi kurang fokus mengoptimalkan engine game secara menyeluruh. Akibatnya gamer yang gak punya hardware terbaru merasa tertinggal. Padahal game seharusnya dapat dinikmati semua orang tanpa harus terus-menerus upgrade perangkat. Kalau yang satu ini cuma pikiran gue aja sih. Bikin game lu cuma bisa dimainin di GPU ini aja. Atau yang di atas-atasnya. Oh, oke. Jadi kesimpulannya, masalah optimasi game zaman sekarang datang dari berbagai faktor. Mulai dari tekanan rilis, ketergantungan pada teknologi AI, hingga kurangnya perhatian pada gamer dengan perangkat mid-end ataupun low-end. Buat kalian yang PC-nya udah kelewat jadul dan belum ada budget buat upgrade, jangan khawatir. Masih banyak kok game yang seru yang bisa kalian mainin. Misalnya game-game pixel art yang gak cuma ringan tapi punya gameplay yang seru dan bikin nostalgia. Atau kalian suka cerita yang mendalam, visual novel bisa jadi pilihan yang tepat. Banyak dari game ini gak butuh spesifikasi tinggi, tapi bisa menawarkan pengalaman bermain yang asik dan bikin betah. Intinya jangan FOMO. Mainin game yang kamu suka dan syukuri apa yang kamu punya.